Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gajah dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan, Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Di bawahnya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Demikian. Sambung.
Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Opra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang berkuda. Yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengaruniakannya itu. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama mereka, telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia.
Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Zebulun, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Terima kasih. Dilanjut Pak Yudi Lesmana, silakan Matius 14. Baik, dilanjut pembacaan firman Matius 14, 1-36. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 pikul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Terima kasih, Bu Ros. Amin. Terima kasih para lektor, terima kasih pada Bu Sarma, Bu Lucy, dan Pak Yudi Lesmana. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Teknik Berjalan di Atas Air oleh Pastor Joseph Paul Chang. Persilakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasih, hatinya penuh belas kasih. Dan selalu berharap ya kepada Tuhan, berharap konsisten ya. Saudara, eh, apa sih yang bikin kerjaanmu itu selalu gagal? Apa saudara yang membuat hidupmu itu selalu gagal? Apa yang membuat hidupmu tuh nggak pernah bisa maju, nggak pernah bisa sukses? Ya, kebanyakan ya selain karena dosa ya, tetapi ada yang lebih parah lagi sebelum dosa ini. Ya, sebelum dosa. Anda orang-orang yang setia kepada Tuhan, Anda yang orang-orang yang setia di dalam perhimpunan, tapi masalahnya Anda punya satu kesalahan, yaitu mendengarkan ya omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan orang. Tujuannya Anda kan baik, pengennya kan oh ya supaya saya dapat masukan banyak. Tapi setelah dikasih masukan, Anda bukannya makin mantep, tapi malah makin jiper, makin kendor, saudara. Tujuannya mau minta masukan, tapi malah jadi ketakutan. Ya, saudara ya. Serius. Ya, Anda coba berapa kali Anda ngalami, berapa banyak Anda mengalami coba. Anda mau menikah, misalnya mau menikah, diomongin banyak orang, Anda jadi menikah. Ya, Anda mau kerja di satu tempat, wah dikasih tahu itu bosnya galak loh, ini beginilah, itu begitulah, nggak jadi kerja. Wah mau ngojek, wah ini ojek itu rugi ya, gini-gini, akhirnya nggak jadi, akhirnya Anda cuma di rumah aja. Ndal ndul, lumbal lundul di rumah saja, karena dengerin omongan orang, ya kan? Nah, apalagi saudara, dulu waktu saya mau ke Palembang itu ya, wah itu terobosan karir saya terbesar itu gaji saya naik 3 kali lipat itu ya. Saya mau ke Palembang. Semua orang bilang jangan bahaya itu banyak preman lah inilah itulah tahun 2000 itu ya saudara ya. Si Wesley baru lahir itu ya. Wah, omongannya banyak loh. Sampai
Mama mertua juga khawatir ya, aduh gimana tuh nanti bilang ini ada apa itu. Kalau mau cari penyakit mah gak usah di Palembang, di Tegal aja banyak orang edan kalau bilang gitu ya. Itu kan Pak Kapolresnya kan ditusuk pakai piting sate itu kan. Pak Kapolresnya Tegal itu kan. Oh, itu kan gak usah di Palembang. Itu ya. Ya di Palembang orang pada hidup itu orang-orang Tionghoa juga pada hidup aman-aman saja. Itu Wakapolresnya lu malah wakal Polresnya aja di Tegal mati disunduk pakai sate kupingnya dari ujung sampai ujung tembus ya saudara ya. Nah itu ya saudara ya. Saudara, saya tuh ya, kalau ada mau bikin project, saya kalau lagi bikin sesuatu ya, saya akan tanya sama orang, saya pengen tahu ya, kendalanya apa. Oh banyak, tetapi bukan berarti kendala itu saya berhenti. Ya, saya belajar dari kecil, saya sudah diajarin ya, saya sudah melihat ya bagaimana ayah saya gagal karena terlalu banyak dengerin orang, akhirnya tidak jadi. Nah, terus mami saya pesan sama saya, itu kebanyakan dengerin orang, jangan. Nah, tapi mami saya tidak sangka saya responnya itu begitu heboh ya. Jadi saya kalau kerja, saya akan nanya, salahnya di mana, kurangnya di mana, halangannya apa. Wah, nggak mungkin, udah nggak mungkin tuh tembok beton masa mau ditabrak. Ya lompatin. Halangan kalau ada buat kita, bukan buat kita mundur. Ya, jangan kalau kita mau kerja bikin proyek, ada halangan terus Anda mundur. Itu ada halangannya, kita cari solusinya. Ya, oh, kalau saya dikit-dikit halangan mundur, Damaris nggak bakal kayak sekarang, Damar kasih Mun Pagi semua nggak bakal kayak sekarang, Hagios Eropa nggak bakal kayak sekarang. Ada halangan, wih, banyak halangan harus mundur begitu. Ya jangan. Ada halangan itu buat kita diterusin, cuman kita tahu. Oh ada halangan. Oh nanti di sana ada harimau. Oh nanti di sana ada beruang. Oh ada genderuwo. Oh ada kuntilanak. Jangan malah berhenti. Kalau Anda begitu ngelihat di sana, ada sesuatu. Oh hantu, 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 hantu. Terus Anda tidak jadi, ya tidak jadi, saudara. Padahal ternyata Tuhan, iya kan? Kamu pikir hantu, kamu pikir harimau, saudara ya. Nggak taunya, kamu pikir itu kuntilanak, genderuwo, nggak taunya berkat, ya kan? Kita tidak tahu. Kamu pikir itu halangan, tapi ternyata itu bukan halangan. Itu tutupnya berkat. Kamu pikir itu halangan. Ada orang, wah ini orang, wah saingannya kita berat ini. Ini orang paling kaya di Indonesia, misalnya begitu kan. Saingannya berat. Terus kamu mundur, nggak jadi. Terusin, saudara. Barangkali kamu malah bisa kerja sama dia. Ya kan? Dia daripada ngerjain sendiri, udahlah suruh kamu saja modalin. Banyak orang begitu kelihatan ada halangan terus berhenti. Mau bikin project begitu ada halangan berhenti. Aduh kebanyakan halangannya. Kalau saya emang nggak coba ditulis dulu. Coba diinventaris dulu halangannya apa saja. Ternyata itu bukan halangan. Ternyata itu adalah peluang. Ya, makanya Pak Topingan sering tiap hari kan ngomongan itu ya. Kalau ada orang debat masalah SWOT, SWOT. Strength, weakness, opportunity sama threat ya. Kekuatan, kelemahan ya. Terus kesempatan dan hambatan. Oh itu udah tidak berlaku kata Pak Topik. Benar, udah nggak berlaku saudara. Karena apa yang menjadi kekuatanmu hari ini, misalnya Anda itu pandai bicara ya, kamu pikir itu kekuatanmu saudara. Ternyata banyak orang sebel sama orang kebanyakan ngomong. Saudara. Ternyata kamu akan ketemu orang dengan orang yang sebel kalau kamu kebanyakan ngomong. Ada, walaupun kamu pintar ngomong. Saya kalau ada orang pintar ngomong, saudara, tak tinggal pergi, saudara. Serius, kalau ada orang pintar ngomong. Biasanya cuma gedabru stok, nggak ada isinya. Serius. Orang yang pintar ngomong itu biasanya gedabru, nggak ada isinya. Ya, orang yang fasih bicara itu ya. Orang yang ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan, biasanya dia akan lakukan yang dia isi. Biasanya ya, biasanya. Tapi orang yang ngomong terus yang gedabrus gitu, yang nggak ada berhenti, yang nggak ada titik komanya, apalagi ya, biasanya juga gedabrus stop. Wah, ini pintar ngomong Pak, ini hebat, mau banyak orang kagum ya, pintar ngomong. Jadi pengalaman saya gedabrus stop. Jadi kan yang kamu pikir itu adalah strength-nya kamu, ternyata adalah apa? Adalah yang menjadi halangannya kamu. Ada orang yang, oh ini pendiam sekali Pak, saya dulu punya sepupu ya. Sepupu saya ini pendiam sekali ya. Sepupu saya ini pendiam. Sebenarnya kayak pinter, tapi pendiam. Nah, jadi waktu kita nyelesin sama-sama,
Ya, kita kan bagi tugas kamu ke sana ke sini. Terus suatu ketika kamu ketemu, ya udah kita jalan bareng. Terus ini anak pendiam ya. Terus jadi kalau dia lagi nyelesin di toko begitu dia nungguin. Terus tapi dia diamnya dia ngamatin. Nah, rupanya yang punya toko kasihan sama dia karena diem di pojok dia nempes dia diem aja di order banyak sekali saudara ya. Justru kan dia nggak banyak ngomong. Ya kan udah loh kamu kok di sini ngapain? Iya aku mau nawarin pada kenapa kamu udah bilang dia mam dia malah karena dia nggak banyak ngomong ketika dia ngomong orang percaya ya kan saudara ya apa yang kamu pikir itu kelemahan kamu waktu saya tajak pertama nyelesin aku nih nggak bisa ngomong gimana caranya aku nggak pinter ngomong lah nggak pinter ngomong yang penting kamu tunjukkan ini kertasnya ini harganya udah gitu saja ini brosurnya ini price listnya udah gitu saja nggak perlu banyak ngomong kalau saya sudah lama ngerti ya karena saya dulu punya anak buah banyak ya jadi saya ngerti kalau orang mau jualan itu jangan banyak ngomong ya, saudara ya apalagi kamu jualan sama orang yang sudah puluhan tahun di bisnis itu, kamu banyak ngomong malah orang malah sekedar stok, nggak mau saudara. Dan dia tidak punya waktu buat berpikir, nggak mau dia. Jadi kalau jualan, jualannya kamu jualan dulu kita ini ya onderdil mobil itu ya saudara ya onderdil mesin-mesin itu ya mobil truk gitu ya. Nah, kita ceritanya ngalor ngidul tempat wisata saudara ya nggak cerita onderdilnya karena yang kita ajak ngomong lebih pintar dari kita yang jualan itu yang punya toko lebih pintar dari kita punya truk Hino truk gede banget itu ya lebih pintar dari kita saudara. Dia sudah 50 tahun di bidangnya saya baru 2 tahun baru setahun 2 tahun udah 50 tahun jadi kalau kita banyak ngomong malah nggak senang nah itu kan banyak orang nggak ngerti kan trik ini kan kalau jualan itu jangan banyak ngomong ya jualan asuransi jualan multi level marketing jangan banyak ngomong saudara orang sebel dia ngomongnya yang lain ya dia pertama beli itu karena kasihan percaya saya orang asuransi orang apapun orang Indonesia beli itu bukan karena dia butuh karena kasihan karena dia pengen berteman sama kamu tapi dari begitu dia rasain produknya dia merasakan apa manfaatnya. Wah, ternyata ya kayak mama mertua saya dulu beli asuransi ya buat anak-anaknya itu ya. Begitu dolarnya naik tuh Krismon itu ya naik sampai berapa kali 8 kali ya. Wah, dia kayak mendadak saudara ya. Gara-gara asuransi dolar itu ya. Ya, baru dia merasakan manfaatnya. Tapi pertama dulu beli ya karena nggak enak lah gitu. Kenapa beli? Ya nggak enak lah itu orang gereja. Jadi Anda harus terima bahwa namanya kerja itu tidak selalu mulus. Jadi jangan Anda mengharapkan kerja itu mulus. Nggak ada. Kalau kerja mulus itu biasanya nggak benar, saudara. Kalau kerjanya nggak ada halangan itu biasanya nanti tiba-tiba kamu kolaps saja jadi bangkrut. Kalau kerja itu kalau ada halangan baru namanya kerja. Tapi halangan itu bukan kutuk ya, saudara. Jangan takut. Kok kerja susah sekali ya? Ya emang susah. Nggak ada kerja yang gampang. Kamu kerja gampang, mau kerja gimana? Nggak ada kerja yang gampang, ya saudara ya. Kerja itu ya susah. Yang penting kamu telaten. Yang penting kamu jangan putus asa. Yang bikin kamu nggak bisa berhasil. Karena kamu dengar yang negatif, terus kamu berhenti. Kayak Petrus. Dengar bingung. Kamu jalan di atas air. Ya, itu para biksu Shaolin itu kan berusaha membuktikan berjalan di atas air. Caranya gimana? Dia harus lari, saudara. Dia pakai sepatu yang lebar, lalu dia lari. Nggak boleh berhenti, begitu berhenti tenggelam. Begitu berhenti tenggelam. Jadi kalau kamu lagi jalan, jangan berhenti. Udah, kalau kamu lagi kerja, jangan tengok kanan, jangan kiri. Kalau kamu lagi merantau, jangan nengok pengen pulang. Saya pengalaman merantau ke Bali, ke Palembang, ke Dumai, ke Medan, ya. Kemana-mana, sudah berapa pulau tuh sudah saya pergi ya. Dan saya selalu sukses. Yang bikin saya akhirnya berhenti, saya tengok, saya punya rumah soalnya. Makanya waktu saya ke Eropa, kita jual dulu semuanya. Saya bilang, jual semuanya, jangan ada jangkar, jangan ada sauh. Nanti kita ketarik balik. Jual lepas semuanya, saudara. Kalau udah mau niat merantau, jangan tengok belakang. Kayak istri Lot kan, tengok ke belakang harta bendanya, habis, saudara. Jangan pernah tengok ke belakang. Kalau kamu sudah jalan, tutup kuping, saudara. Semua kalau ada masukan-masukan, terima, tapi kamu tahu itu hanya informasi yang harus kamu atasi. Jangan malah, saudara, bimbang hatimu. Wah, tidak dapat apa-apa, tidak sukses kamu. Itulah iman. Ya, itulah iman.
Kalau kamu sering bimbang, kemarin kita sudah baca di Yakobus ya, hatimu goyah, seperti diombang-ambingkan tengah laut, saudara. Hatimu mantap. Makanya dimulai dari rendah hati. Karena kalau kamu rendah hati, kalau berhasil itu karena Tuhan. Kalau gagal, ya memang aku manusia biasa. Karena kan berhasil kamu juga tidak perlu sombong, gagal pun ya saya manusia ya gagal. Namanya manusia, kita coba. Banyak kan orang kan takut gagal karena malu kan, takut malu. Ya kan, gengsi. Sebagian besar orang takut gagal karena gengsi. Makanya orang Jepang itu kalau gagal bunuh diri. Ayo kamu harus punya rasa malu, bunuh diri. Di Jepang kan begitu saudara ya. Kalau gagal harus bunuh diri. Kalau dia udah ngomong, ucap, gagal, ya dia harus bunuh diri. Kamu kan tidak perlu begitu. Ya, tapi kan rasa malumu besar. Jangan, kalau kamu rendah hati. Kamu tidak malu gagal? Enggak malu. Terus kamu tidak punya harga diri dong. Saya sudah dibeli sama Tuhan Yesus. Kita manusia tempatnya gagal. Yang penting saya sudah melakukan the best. Yang terbaik yang bisa saya lakukan. Anak-anak saya tidak pernah saya paksa jadi juara kelas, saudara. Tidak pernah, dari kecil tidak pernah. Jadi nomor satu tidak pernah. Saya selalu bilang, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena itu kan melatih mentalmu, karaktermu akan terlatih. Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi kamu harus memberikan yang terbaik yang pernah bisa kamu lakukan. Habis-habisan. Sampai sekuat tenaga. Kamu tidak perlu jadi nomor satu. Karena hari itu kamu nggak bisa jadi nomor satu. Besok, lusa, tahun depan, 10 tahun. Tapi suatu hari, karena kamu terbiasa mentalmu dengan yang terbaik, maka kamu akan menuai yang terbaik juga dalam hidupmu. Jangan dengarkan yang negatif, saudara. Makanya kumpul dengan orang yang positif. Kalaupun ada yang negatif, itu adalah informasi bahwa kamu tahu kamu harus mengatasinya. Tetapi kamu selalu ingat, ya bersama Tuhan Yesus, Filipi 4 ayat 13. Bersama Tuhan Yesus, aku sanggup melakukan segala perkara. Ya, karena dia akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jangan bimbang, itulah cara jalan di atas air. Nanti kamu sukses, saudara ya. Itulah namanya iman. Tuhan Yesus memberkati.